Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain donat ubi ungunya, salah satu resep favorit olahan ubi ungu yang rasanya enak dan juga nikmat. Apalagi dengan tambahan aneka topping di atasnya, membuat siapapun yang mencicipinya pasti akan sangat suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja membuat adonan untuk donat ubinya. Tapi sebelum itu, sekarang kita mesti mengaktifkan dulu ragi yang akan kita gunakan. Dan untuk caranya, kita siapkan kira-kira 50 ml air, 1 sendok makan gula pasir. Oh iya, sebaiknya kita menggunakan air yang agak sedikit hangat supaya pengaktifan raginya bagus. Dan selanjutnya baru kita masukkan raginya, lalu kita aduk dan kita diamkan kira-kira 3-5 menitan. Oke, sambil menunggu raginya aktif, sekarang kita akan haluskan ubi ungunya. Di sini kita pakai ubi ungu rebus kira-kira 120 gram. Oke, kita haluskan. Nah, jika ubi ungunya sudah kita haluskan, sekarang kita akan mencampur semua bahan-bahannya. Di antaranya adalah 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kalau yang merek Bogasari itu yang jenis cakra kembar. Lalu masukkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Di resep ini kita menyiapkan 3 sendok makan sesuai resep, tapi yang 1 sendok makan sudah kita pakai untuk mengaktifkan ragi. Selanjutnya kita masukkan juga seperempat sendok teh baking powder, lalu 1 saset kecil vanili. Dan kalau ada kita juga bisa menambahkan seperempat sendok teh bread improver, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga 1 saset susu bubuk atau kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian masukkan juga ubi ungu yang sebelumnya sudah kita haluskan. Lalu tambahkan juga 2 buah kuning telur. Dan terakhir kita tambahkan air kira-kira 100 ml. Tapi tambahkan saja secara bertahap supaya adonannya ini tidak terlalu lembek. Oke, jika sudah tinggal kita mengguleninya saja. Nah, sambil mengguleni kita tuang ragi yang sebelumnya sudah kita aktifkan. Dan di sini kita mengguleninya menggunakan mixer, menggunakan mata mixer spiral. Oke, kita uleni sampai terlihat cukup kalis. Ya, setelah adonan donatnya terlihat seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan garam kira-kira seperempat sendok teh dan juga margarin sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya kita uleni kembali sampai adonan ini menjadi benar-benar kalis. Oke, jikalau adonannya sudah kalis seperti ini, tandanya kalau kita tarik adonannya menjadi elastis dan tidak gampang sobek atau putus seperti ini, itu tandanya adonannya sudah siap. Nah, kalau begitu sekarang kita akan langsung mulai mencetaknya. Pertama, alasnya kita kasih tepung dulu supaya tidak lengket. Kemudian adonan donatnya kita keluarkan, jangan lupa kita taburi tepung kembali. Lalu lanjut tinggal kita roll sampai didapat ketebalan yang kita inginkan. Kalau kita sih mau kita buat tebal kira-kira 1 cm-an. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita tinggal mencetaknya saja. Oh ya, tapi jangan lupa kertas alas donatnya kita beri tepung dulu seperti ini supaya dia nanti tidak lengket. Oke, sekarang kita akan mulai mencetaknya. Di sini kita pakai cetakan donat size B atau ukuran sedang dengan diameter kurang lebih 6,5 sampai 7 cm. Oke, kita tinggal tekan saja seperti ini. Lalu tengahnya tinggal kita comot seperti ini. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Oke, sekarang kita tinggal mengulanginya saja sampai semua adonannya ini selesai kita cetak. Dan selain kita membuat bentuk donat yang biasa, kita juga membuat bentuk donat yang bulat. Jadi supaya ada variasinya saja. Oke, setelah kita selesai mencetaknya, sekarang kita akan diamkan dulu sekitar 1,5 hingga 2 jaman sebelum kita menggorengnya. Dan karena donat yang kita buat ini hasilnya cukup banyak, jadi kita mendiamkannya dengan cara kita masukkan ke dalam oven yang dingin seperti ini. Ya, tapi nanti hasilnya sama seperti kita menutupnya menggunakan kain lap. Oke, sekarang kita tinggal diamkan 1,5 hingga 2 jaman.
Oke, setelah adonan-donatnya ini kita diamkan 1,5 sampai 2 jaman. Sekarang kita akan lanjut menggorengnya. Dan untuk menggorengnya sebaiknya kita menggorengnya dengan panas sedang saja. Nah, saat menggorengnya kita bisa menggunakan supit dari kayu untuk memutar donatnya seperti ini, supaya donatnya ini bisa bulat mengembang seperti ini. Gimana, cukup bagus bukan hasilnya? Dan selanjutnya kita hanya tinggal menggoreng saja semua donatnya ini sampai matang. Dan kalau dirasa kue donatnya ini sudah mengembang maksimal dan ada sedikit kuning keemasan seperti ini, maka kita bisa mengangkatnya. Dan gimana hasilnya? Cukup bagus bukan? Nah, kalau sobat ingin warna kue donatnya ini lebih cerah, lebih ungu supaya lebih menarik, maka sobat tinggal tambahkan saja pewarna makanan ungu secukupnya pada saat membuat adonan donatnya. Nah, ini yang donat bulat juga hasilnya cukup bagus. Jadi sahabat di rumah kalau ada kesempatan silakan dicoba juga. Oke, selanjutnya kita hanya tinggal menggoreng semua adonan donat yang tersisa sampai semuanya selesai. Oke, setelah proses menggoreng kue donatnya ini selesai, maka kita tinggal memberi toppingnya saja sesuka hati kita. Bisa kita beri topping coklat, taburan gula halus, bisa juga dengan olesan margarin dan keju. Dan di sini kita juga kelupaan satu topping, yaitu topping kacang. Padahal itu rasanya enak sekali. Dan sekarang kita juga akan membuat topping margarin keju. Untuk kejunya kita pakai keju kerap biasa saja yang banyak di warung-warung. Oke, ini dia hasil dari resep kita kali ini. Kue donat ubi ungunya telah selesai. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Jadi sobat di rumah wajib juga untuk mencobanya. Karena selain rasanya yang enak sekali, ternyata mudah juga cara untuk membuatnya. Tinggal kita berkreasi saja membuat topping donatnya supaya bisa lebih menarik, lebih cantik dan lebih enak lagi tentunya. Oh ya, untuk sobat yang ingin mencoba resep manis enak lainnya, silakan dicoba juga resep lainnya, yaitu martabak manis mini aneka topping yang videonya sudah kita upload juga di video sebelumnya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.